Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fauzi Amelia. Nomor induk mahasiswa saya 04403321370024. Di sini saya akan menjelaskan tentang hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Yang pertama, al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama al-insan, al-ins, unas, al-nas, an-nasi, dan insi. Yang kedua al-bashar, dan yang ketiga Bani Adam atau anak Adam, dan suriyat Adam, keturunan Adam. Meskipun demikian, untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya, ada kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau ins, atau al-nas atau unas, dan kata bashar, serta kata Bani Adam. Yang kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapa kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta atau Rob. Yang ketiga, hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Yang keempat, ibadatus shohih. Ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi yang kedua adalah ma'rifatur Rasul atau mengenal hakikat Rasul. Yang pertama adalah abin min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita sebaik-baiknya. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia. Juga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua, as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah sebagai sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bersifat syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib, seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Yang ketiga, Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144. Materi yang ketiga, sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ada 7. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Yang kedua, al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga, as-sidqu, jujur. Yang keempat, al-fatonah, cerdas. Yang kelima, al-amanah, terpercaya. Yang keenam, at-tabligh, menyampaikan risalah. Yang ketujuh,
iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.